Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di acara kita Rashid Ramadan Syahdu di ID Web Host. Nah, kita ini akan menghadirkan 30 narasumber yang dari berbagai bidangnya. Ada bisnis, teknologi, UMKM, dan masih banyak lagi. Pokoknya pantengin terus video-video kita. Nah, buat kalian nih sebelum kita beranjak ke video, nah mau ngingetin kalau kita sudah mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, terus nganuin suhu tubuh, terus juga tetap menggunakan masker dan berjaga jarak, dan terapkan juga ya teman-teman yang ada di rumah untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, pada sore hari ini Bella akan mendatangkan seorang pembisnis sekaligus komika nih. Temanya adalah berbisnis ala komika, stand up komedi J. Arif. Nah, kita panggilin aja langsung Mas J. Arif. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Oke. Gimana kabarnya, Mbak Bella? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas J? Oh iya, itu pertanyaan. Maaf, saya ambil. Oke. Gini, Mas. Ini lagi masa puasa ya, Mas ya. Apalagi di zaman COVID gini kan. Gimana nih, Mas, puasanya? Ini zaman COVID. Di bulan puasa udah 2 kali. Iya, udah 2 kali. Jadi tahun ini nggak begitu kaget. Udah tahu lah tahun kemarin kayak mana gitu. Ya lancar sih, Mbak, alhamdulillah. Bukbernya sama teman-teman ditunda lagi nih. Apa gimana nih, Mas? Ya banyak yang ditunda, tapi memang kalau sekarang itu sudah ada tempat-tempat yang menyediakan bukber dengan mematuhi protokol kesehatan. Iya, jadi gitu. Tetap aman juga ya, mau kumpul-kumpul sama teman. Aman. Nah, selama Ramadan ini atau sebelum-sebelum ini nih, Mas, kesibukannya apa sih, Mas? Kesibukan saya ya itu sih berbisnis J-Craft. Gitu, usaha saya J-Craft. Apa itu, Mas, J-Craft? J-Craft itu adalah sebuah usaha yang biasa saja sih. Tapi menghasilkan itu, Mas, yang ini ya. Yang membantu saya bertahan hidup. J-Craft itu adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang gift dan stationery. Lokasinya di Yogyakarta, tepatnya di Kasihan, Bantul. Gitu. Jadi yang mau mencari souvenir untuk orang terkasih mungkin bisa langsung lihat ya, Mas ya, di Instagram gitu ya, Mas ya. Nah, mau nanya nih, Mas. Kapan mulai menjadi stand up komedian dan kapan mulai berbisnis? Apakah berbarengan? Apa mana yang duluan? Kalau stand up itu kan hobi ya, Mbak ya. Awalnya nonton. Awalnya nonton dulu kan. Terus kok pengen nyoba gitu. Akhirnya untuk pertama kalinya saya nyoba itu di 2014 awal. Saya gabung komunitas tuh bulan 3 tahun 2014, kemudian belajar terus naik. Nah, kalau untuk J-Craft sendiri berdirinya itu 2016. Jadi saya stand up dulu baru usaha. Gitu. Berarti istilahnya lebih terdahulu tuh yang stand up dulu ya, Mas ya. Nah, kalau saya lihat Instagramnya Mas J ini ada menjadi YouTuber juga, menjadi musisi juga, Mas. Nah, itu gimana tuh, Mas? Ceritain dong kok. Ternyata muncul juga. Kayaknya aku mau ke YouTube deh. Kayaknya mau ke nyanyi juga. Gimana tuh, Mas? Itu sebenarnya karena gabut ya, Pak. Jadi banyak waktu luang gitu kan. Akhirnya kita isi dengan itu. Enggak sih, kalau musik itu hobi. Sama kayak stand up ya. Stand up kan kita nonton seneng terus pengen nyoba. Musik juga seneng dengerin musik terus pengen nyoba gitu. Kalau YouTube itu awalnya untuk media promosi J-Craft, Mbak. Jadi kalau Mbak sempet mampir ke channel YouTube saya, itu uploadan awal dan uploadan yang terpopuler itu tentang tutorial. Tutorial membuat barang-barang yang diproduksi di J-Craft. Jadi sebenarnya tuh teman-teman selain bisa pesan ke saya, bisa bikin sendiri karena ada tutorialnya. Jadi berbagi ilmu juga gitu ya, Mas. Iya, berbagi ilmu. Jadi itu awalnya YouTube saya untuk promosi J-Craft. Tapi makin lama kontennya habis. Lanjut deh ke
lanjut ke kehidupan sehari-hari gitu ceritanya. Ngevlog juga apa Ngevlog juga gitu. Jadi, tapi ya seala kadarnya lah Mbak. Tapi yang penting ada kontennya Mas. Karena harus tetap berjalan itu. Oke. Nah Mas, kesulitan nggak sih membagi waktu antara menjadi komika ya dan pebisnis, apalagi sebagai musisi juga gitu kan Mas? Kalau membagi waktu sih nggak kesulitan Mbak ya, karena prioritas utama saya itu kan berbisnis, karena itu yang untuk kelangsungan hidup. Sedangkan kalau untuk stand up dan musik itu kan hobi. Jadi dua ini yang menyesuaikan. Jadi misalkan saya ada kerjaan lembur nih, terus kok ada disuruh stand up ke sana ya, itu yang bisa saya cancel. Jadi prioritas saya tetap yang usaha. Karena yang untuk kelanjutan hidup yang ini nih. Yang bisa membuat survive gitu ya Mas ya. Kalau musik sama stand up itu hanya sekedar hobi biar nggak pusing, nggak mikirin orderan gitu kan. Jadi ada selingannya dalam jangan hidup ini. kerja tipes kan, itu bahaya ya Mas ya. Kerja pusing masuk RSUD ya. Itu tambah keluar biaya malah. Keluar biaya. Oke. Tadi kan Mas bilang di awal kalau ikut komunitas. Nah, kalau di Jogja sendiri komunitas menjadi komika itu ada nggak Mas? Ada Mbak. Jadi kalau komunitas induknya di Jogja itu komunitas stand up Indo Jogja. Itu anak dari cabangnya stand up Indonesia. Jadi hampir setiap kota itu ada. Kemudian khusus di Jogja sendiri, dia tuh punya komunitas-komunitas kecil lain, tapi tetap di bawah naungan stand up Indo Jogja, yaitu stand up kampus, stand up UNY, stand up UGM, stand up UII, UAD itu ada. Tapi tetap induknya ngikutin arahan stand up Indo Jogja. Gitu. Berarti sebelum pandemi ini Mas sering ngisi juga nggak Mas di? Iya kalau dibilang sering enggak sih Mbak, karena kan komika kan banyak ya. Komika kan banyak, jadi di komunitas itu kan ada admin, ada pengurus lah ibaratnya. Dia tuh yang mengatur kalau misalkan ada job, ada disuruh ngisi acara. Itu nanti gantian siapa gitu. Tapi kalau acara rutinnya tuh sebenarnya komunitas ini cuma dua Mbak acara rutinnya. Yang satu kumpul sharing, yang kedua open mic. Udah cuma itu. Open mic itu ngapain tuh Mas? Open mic itu ketika kita kumpul sharing tadi, biasanya kita sharing materi. Punya materi apa nih? Sharing. Oh, dicatat. Nah, waktu open mic dibawakan. Gantian. Open mic-nya tuh free. Setiap Jumat. Itu ada tempat khusus apa? Ada tempat khususnya. Jadi emang sudah terjadwalkan gitu sudah. Mas ya. Nah, untuk generasi milenial nih Mas, peluang menjadi komika itu gimana Mas? Kalau peluang selalu ada Mbak ya, apalagi makin kesini wadah untuk menjadi komik tuh udah banyak banget gitu, nggak kayak 5 tahun yang lalu gitu kan. Komunitas kan masih sedikit, sekarang udah berkembang, kabupaten-kabupaten kecil sudah membuat komunitas gitu. Terus perlombaan stand up comedy juga banyak banget, nggak yang harus di televisi ya, perlombaan biasanya tuh instansi atau kampus atau apa brand biasanya mengadakan kegiatan perlombaan itu. Bisa dimulai dari ikut komunitas dan ikut lomba sih. Jadi bisa berkembang juga gitu bisa. Ya Mas ya. Nah, tadi ngomongin tentang perlombaan. Untuk Mas J sendiri pernah ngikutin nggak sih Mas? Mungkin di televisi apa atau ikut apa nih perlombaan apa, terus ada nggak sih kisah-kisah yang membuat mengena banget gitu Mas? Ya kalau ikut lomba itu pernah. Terus yang lokal sama yang nasional gitu ya. Kalau yang nasional itu kan mungkin yang ada di stasiun TV itu ada tuh ya, stand up comedy Indonesia. Iya benar. Pernah ikut audisi pernah. Tapi memang gagal. Saingannya kan ratusan bahkan sampai ribuan ya. Gitu. Dan yang diambil cuma 16, 15 gitu. Jadi emang susah banget dan memang dari situ makanya saya sadar Mbak, kayaknya tuh ini udah cuma hobi deh kayaknya. Kayaknya nyari duit, gitu kayaknya nyari duitnya nggak bisa dari sini deh gitu. Tapi teman-teman yang lain ya harusnya jangan punya pemikiran kayak saya sih. Kalau emang pengen di stand up bisa kok, banyak ajang-ajang pencarian Mbak. Jadi kalau lomba di lokal lebih sering. Lebih sering. Contohnya apa tuh Mas? Contohnya saya pernah ikut lomba yang provinsi ya, Jogja itu Mas. DIY Jateng pernah tuh. DIY Jateng. Itu yang mengadakan dinas kebudayaan dan pariwisata. Itu di Prambanan pernah. Itu kebetulan saya waktu itu juara 1. Wow.
Terus ya itu masa-masa lalu, Mbak. Oke. Waktu saya masih aktif banget gitu. Oke. Kalau dibilang sekarang juga aktif banget enggak, tapi mati juga enggak gitu ya Mas? Enggak, kalau sekarang lebih ke menikmati sih Mbak ya. Menikmati video sendiri gitu Mas? Enggak. Jadi kalau ada open mic gitu, saya lebih sering tuh menikmati tuh datang nonton teman-teman. Iya, gitu. Lebih enak dan nggak ada beban gitu. Iya, karena kan sebelum stand up itu cari materi gitu ya Mas ya, apa yang mau diulik gitu. Iya. Gitu. Oke, next nih Mas. Ada nggak sih? Kan ini kan Mas menjadi musisi, YouTuber, terus habis itu pebisnis juga nih. Kalau ini kan beda bidangnya beda-beda semua ya Mas ya. Untuk soft skill masing-masing dari bidang ini tuh kalau Mas apa nih yang Mas punya soft skillnya? Paling public speaking ya Mbak yang paling penting ya. Stand up kita ngomong, musik kebetulan saya vokalis kan, ngomong ya kan. Terus YouTuber ngomong. Iya benar. Bisnis mungkin negosiasi gitu kan. Public speaking sih yang pertama sih. Sama pinter-pinter kita nyari peluang aja sih. Gitu. Jadi apapun yang datang itu kalau bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya Mas ya. Nah pernah nggak sih Mas pas lagi misalnya lagi promosi bisnisnya Mas, tiba-tiba Mas suruh ngelawak gitu Mas? Pernah dan kayaknya hari ini akan terjadi gitu. Itu di mana tuh Mas? Pernah sih, kebanyakan kan acara-acara kayak gini ya, kita ditanyain masalah usaha, terus background kita, itu biasanya emang tanyain sibuknya apa aja selain itu. Tapi yang ngelawak-ngelawak paling cuma plesetan-plesetan aja sih gitu. Jadi ada diselip-selipin gitu ya Mas ya. Tapi tetap tujuannya itu promosi. Oke. Nah, untuk menjadi komika ini ada nggak sih Mas sekolahnya? Atau emang itu otodidak gitu? Kalau komika sendiri sejauh ini belum ada jurusan ini, jurusan di kampus tertentu spesifik nggak ada sih. Oke. Cuma kalau untuk yang seni komedi panggung itu ada di Australia Mbak. Kalau Mbak bisa cari biografinya Raditya Dika, dia tuh sempat mengambil kuliah ini di Australia tentang komedi panggung gitu loh, bukan yang seni teater ya. Kalau seni teater banyak di Jogja, tapi kan itu lebih ke yang serius ya, monolog, kemudian drama, teater, film mungkin gitu. Kalau komedi itu setahu saya sih ya, mungkin pengetahuan saya kurang, itu yang diambil Radit di Australia itu. Oke, berarti kalau misalnya nggak ada pun yang mendekati itu jurusan public speaking kali ya Mas ya? Bisa, mungkin banyak sih anak-anak ilkom, kemudian anak-anak teater, terus ya anak-anak linguistik ya, bahasa, sastra gitu. Tapi sebenarnya semua punya potensi kok Mbak. Mau Mbak anak teknik sipil gitu kan, mungkin kan ya dia untuk nyari duitnya di situ, tapi ternyata dia punya hobi atau punya kemampuan di luar itu kan, kita nggak tahu ya manusia. Nah nih Mas, ini lagi pandemi kan Mas, ini pasti berdampak antara bidang-bidang yang Mas geluti ini. Nah kalau yang paling apa ya, yang paling berdampak karena COVID ini apa nih Mas? Apakah bisnis Mas? Apakah menjadi komika? Apakah menjadi musisi dan lain-lain? Semuanya berdampak ya. Tapi kalau yang paling berdampak untuk hidupku ya, hidupku tentunya bisnis. Karena pemasukan menurun gitu, orderan menurun, apalagi di bulan-bulan awal ya. Setahun yang lalu, bulan 3 akhir, bulan 4, 5, 6 itu wah itu luar biasa Mbak survive-nya. Tapi setelah itu kan pelan-pelan pemerintah mulai membuka gitu. Itu mantap sih tahun kemarin. Berarti sejauh ini kalau boleh tahu usahanya udah berapa lama sih Mas? Dari 2016 ya? 2016. Berarti tahun ini masuk tahun kelima. Wah, emang perjuangan di awal tuh harus ditata dengan baik ya Mas. Apalagi ada cobaan pandemi kayak gini. Nah Mas, penerapan cara komunikasi dalam berstand up dan berbisnis ini sama nggak sih Mas? Paling ini sih Mbak ya. Kalau ketemu konsumen secara langsung. Karena kan Jackcraft itu kan 80% online. Paling offline-nya cuma saya kira-kira 20% offline-nya. Maksudnya offline itu orang yang datang ke toko.
terus dia order nggak ngechat tahu-tahu datang mau order itu cuma 20% lah. Sisanya itu pasti online via WhatsApp gitu, via Line, DM. Kemudian kalau mereka mau datang, nah itu baru. Nah itu penerapan public speakingnya paling ketika ketemu. Ketika ketemu ya penerapannya. Tapi yang nggak ngelawak-ngelawak juga ya. Gimana caranya biar deal nih, bukan biar ketawa nih kan. Beda nih. Beda. Gimana caranya pelanggan bisa deal, order. Jadi kita ya layani sebagus mungkin lah sebisa saya gitu. Kalau online nggak pernah voice note juga. Ngetik aja yang bagus lah intinya gitu. Kalau voice note malah gimana gitu ya? Gimana gitu ya? Ini orang aneh banget nih seller gitu kan. Oke. Nah kalau sejauh ini udah 5 tahun nih Mas bisnisnya. Udah kemana nih produknya? Dari Sabang sampai Merauke ataukah Jawa aja? Kalau provinsinya udah hampir semua ya. Dari Aceh sampai Papua sudah pernah ada yang order. Kalau untuk kotanya Banda Aceh paling ujung kayaknya ya. Kalau ujung timur sampai Merauke udah. Wow, berarti memang sudah melalang buana gitu. Jadi di produknya bisa melebar luas lagi gitu ya Mas ya. Nah, apa sih Mas rencana jangka panjangnya sih? J-Craft itu pengennya sih membangun sistem yang lebih solid lagi ya. Sekarang kan saya bertiga sekarang. Pengennya sih saya bisa mempertahankan 2 orang yang membantu saya. Sebenarnya ini udah benar-benar susah banget nih Mbak, gimana caranya bisa membayar mereka gitu. Saya jujur kesulitan juga sih. Tapi kedepannya saya pengennya bisa tetap mempertahankan mereka dan bahkan kalau bisa nanti menambah tenaga kerja yang lain gitu sih Mbak. Cuma emang kondisinya masih kayak gini. Tapi saya ada secerca harapan sih. Katanya bulan Juli nanti sudah diperbolehkan kuliah offline dan sekolah offline. Karena jujur mereka itu menyumbang pemasukan saya lebih dari 50%. Kegiatan-kegiatan mahasiswa, sekolah itu banyak banget. Butuh gift, stationery itu. Dan mereka udah setahun lebih ini vakum gitu loh Mbak. Apalagi kalau misalnya ada orang wisuda, apa ya gift-gift yang unik bisa langsung ke J-Craft gitu. Oke Mas, ini hampir memasuki segmen terakhir nih Mas. Kasih tips dong berbisnis ala Mas J. Mungkin memiliki soft skill apa gitu Mas? Kalau menurut saya tuh mungkin banyak yang bilang ya bisnis itu berani dulu jalanin aja, modal belakangan. Tapi itu menurut saya salah loh. Tetap kita harus pelajari dulu nih. Kita pelajarin kita mau bisnis apa sih gitu. Terus sama modal tuh butuh loh. Tetap butuh. Pasti. Ya kayak saya dulu minjem sama temen ya. Oke lah modal belakangan ya betul. Udah nyampe belakang bingung gitu. Tetap butuh modal. Tetap di awal ya itu. Modal tetap butuh. Jadi teman-teman memang yang mau mulai bisnis, betul sih tekad itu yang utama. Tapi tetap harus nyari gimana caranya dapat modal, gitu kan. Untuk memulai bisnis pasti butuh modal. Terus yang ketiga itu harus paham dulu ya apa yang mau dijual sih. Jangan cuma ikut-ikutan. Temanku bisnis sablon sukses nih, ikutan juga gitu. Dia kan nggak tahu dia tahap sampai jadi sukses gimana dulunya gitu. Bahkan memang rezeki itu kan beda-beda ya Mas ya. Mungkin didapatnya dari mana juga. Nah, ini yang terakhir nih Mas, khusus untuk saya nih. Nggak ada yang untuk teman-teman yang di rumah juga nih. Challenge untuk Mas J nih, stand up comedy dengan materi bisnis. Saya Mas. Saya dengerin loh ini Mas. Agak sulit ya? Enggak Mas, ikhlas aja Mas. Saya kasih tipis-tipis dulu ya. Oke, tipis. Jadi kan salah satu produk dari J-Craft itu kan lampu tidur akrilik Mbak. Salah satunya ya. Dan ini merupakan produk yang pertama nih malahan. Saya sebelum merambat ke yang lain-lain tuh lampu tidur akrilik. Cuma kadang-kadang kan akrilik kan ngeri Mbak ya, mudah pecah gitu kan. Ada tuh yang pelanggan-pelanggan yang komplain ketika nyampe sana gitu. Banyak lah komplain-komplain dan kadang komplainnya tuh aneh-aneh lah. Mas, udah dikirim kan. Mas lampu tidurnya kok pecah, gimana nih? Gitu. Mas lampu tidurnya kok rusak, gimana nih? Mas lampu tidurnya kok tidurnya ngorok, gimana nih?
Itu terlalu nyenyak banget. Lampunya tidurnya terlalu nyenyak. Tidur dia malah. Suruh nenangin orang tidur malah tidur gitu. Jadi itu tuh Mas, lumayan ya kita terhibur sama Mas JR ini. Ayo bangun gitu ya. Tipis ya. Bangun yuk, bentar lagi buka nih loh. Terima kasih Mas Yari udah mampir-mampir dan menginspirasi sahabat-sahabat ID Web House yang ada di rumah. Semoga sehat terus, puasanya lancar sampai ke depannya gitu ya Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Gimana, terhibur kan sama Mas Arif tadi? Nah, buat kalian yang kalau ketinggalan video-video sebelumnya, bisa scroll atau langsung ke YouTube kita di ID Web House. Nanti kalian bisa cari tuh sesi Ramadan atau video-video lainnya. Nah, buat kalian kalau nggak mau ke YouTube, ada juga nih di IGTV kita di idwebhouse.com. Terus habis itu juga ada di Spotify. Dan kita juga tayang di media partner kita, Teknologi. Buat kalian tetap semangat puasanya, jaga kesehatan terus, dan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.